السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang hancurnya orang-orang yang berusaha menyaingi Rasulullah SAW. Tidak butuh waktu berabad-abad, tidak butuh waktu puluhan tahun. Hanya beberapa tahun saja hancur. Beda dengan Nabi SAW sampai hari ini, sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah, kebenaran demi kebenaran yang disabdakan oleh Nabi SAW nampak di mata manusia, di mata kaum muslimin, di mata kaum kafirin. Maka tidak sedikit orang-orang kafir yang masuk Islam gara-gara ini, baik yang ada di ayat atau yang ada di hadis. Kebenaran itu betul-betul nampak. Ya, kita lanjutkan. Wa qawluhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu, aku bersaksi. Padahal biasanya orang bersaksi itu kan habis melihat, ya kan? Saya bersaksi bahwa dia pembunuhnya. Pasti dia melihat peristiwa itu. Saya bersaksi bahwa bukan dia pencurinya. Berarti dia lihat. Bukan dia yang ngambil motor itu, sepeda itu. Saya bersaksi bukan dia, karena dia lihat. Ya. Saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah. Padahal nggak ada yang bisa melihat. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan yakin seyakin-yakinnya. Dengan hatinya, melihat dengan hatinya. Maka iman itu tidak boleh tercampur dengan keraguan. Kalau percaya juga, agak ragu juga, sah apa tidak? Tidak sah. Saya yakin surga neraka itu ada. Enggak sedang lama. Tapi apa iya ya? Ada sih ada. Tapi ada enggak ya? Enggak sah. Tidak sah. Karena keimanan tidak boleh tercampur dengan keraguan. Jadi yakin seyakin-yakinnya. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Dari sini lihat para nabi, para rasul, para sahabat setelah beriman yakin seyakin-yakinnya, walaupun nggak masuk akal. Ambil contoh misalnya Yusha bin Nun, ketika bersama Nabi Musa dan Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Di belakang Fir'aun dan tentaranya, di depan laut. Mau lari kemana? Beliau bertanya kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, kemana Allah perintahkan engkau berlari? Menuju kemana? Nabi Musa sudah tahu, menuju ke sana, ke arah laut. Ya.
Cuman Nabi Musa belum dikasih tahu oleh Allah, belum diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya. Bahwa larinya ke sana Nabi Musa sudah tahu. Ketika beliau ditanya, Nabi Musa ditanya oleh Yusha bin Nun ini, menjawab ke sana, ke arah laut. Tidak ada keraguan sedikit pun Yusha bin Nun. Ya, langsung dipacu kudanya menuju ke laut. Basah semua, tenggelam, ya, mundur lagi, bertanya, ya Nabi Allah, kemana Allah perintahkan kita berlari? Nabi Musa menjawab dengan pertanyaan yang sama, ke sana, ke arah laut. Dipacu lagi, jatuh lagi, basah lagi. Bertanya lagi seperti itu, nggak pakai keraguan. Yang benar yang mana sih, kok basah? Nah, kalau kita mungkin begitu kali ya. Kalau kita mungkin begitu. Yang benar ya Nabi Allah, kok jatuh juga? Mungkin. Beliau tidak ragu sedikit pun. Karena seorang Nabi tidak mungkin berdusta. Ucapannya pasti benar. Iya. Baru setelah Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, idrib bi'asaqal bahr, pukulkan tongkatmu ke laut itu. Dipukulkan, jadilah jalan. Ya. Jadi yang benar itu iman dulu apa mukjizat dulu? Yakin dulu apa mukjizat dulu? Yakin dulu, iman dulu, baru mukjizat menyusul. Lihat para sahabat, beriman dulu, yakin dulu, baru menyaksikan air keluar dari jari-jari Nabi SAW. Beriman dulu, yakin dulu bahwa Nabi tidak mungkin salah. Setelah itu baru menyaksikan bulan betul-betul terbelah. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Bukan mukjizat dulu nampak, habis itu rame-rame beriman, berbondong-bondong, tidak seperti itu. Oleh karena itu ketika beliau ditantang, ya Muhammad, ini kafir Quraisy ya, kafir Quraisy menantang, ya Muhammad, kalau engkau bisa merubah gunung-gunung sekitar Makkah ini menjadi emas, kami siap beriman, menyembah Allah berdasarkan tuntunanmu, masuk Islam. Nabi ingin supaya mereka semua beriman, maka Nabi memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah gunung-gunung sekitar ini menjadi emas agar mereka semua beriman. Apa jawab Allah? Allah gantian nantang Rasulullah SAW. Kata Allah, mudah bagiku, kecil, merubah gunung-gunung sekitar Mekah. Antum bisa saksikan sendiri ya, gunung-gunung sekitar Mekah kayak apa itu. Jadi emas kecil, mudah sekali bagiku. Tapi ingat, kalau sudah aku jadikan emas, kok mereka masih juga tidak beriman, aku habisi semuanya, tidak tersisa. Gemetar beliau, ketakutan beliau. Ya. Nah begitu rahimnya beliau, begitu sayangnya beliau kepada umat ini. Beliau tidak mengatakan, ya kalau nggak beriman habisin sekarang, enggak. Beliau sayang. Ya. Maka tantangan Allah ini beliau tidak berani menerima. Tidak usah ya Allah, biarkan aku dicaci, dimaki, biarkan aku dapat satu-satu ya, dari rumah ke rumah. Tadi maunya kan langsung berbondong-bondong masuk Islam ya, biarlah satu-satu. Dan begitulah para nabi, para rasul, mestinya para duat seperti itu, bersabar dalam dakwahnya, satu-satu ya. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sembahan, sering diterjemahkan dengan Tuhan. Sementara alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Jadikan sama antara ilah dengan Rabb, padahal beda. Antara ilah dengan Rabb yang diterjemahkan sama-sama Tuhan,
Beda jauh. Beda jauh. Saking jauhnya perbedaan antara ilah dengan Rabb, ketika Abu Jahal, Abu Lahab disuruh mengatakan satu-satunya Rabb adalah Allah, tidak ada yang lain. Abu Jahal, Abu Lahab terima apa tidak? Terima. Abu Jahal, Abu Lahab menerima kalau Allah adalah satu-satunya Rabb, satu-satunya pencipta jagat raya alam semesta ini, satu-satunya yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki dan seterusnya. Abu Jahal, Abu Lahab menerima. Tapi kalau Allah kok satu-satunya ilah, ini Abu Jahal, Abu Lahab tidak terima. Abu Jahal, Abu Lahab keberatan kalau satu-satunya ilah adalah Allah. Karena selain Allah ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada Manat dan seterusnya. Itu kesalahan Abu Jahal, Abu Lahab. Bukan anti Allah, anti Tuhan, bukan. Tidak menyembah Allah, tidak menyembah Tuhan, bukan. Tidak mencintai Allah, tidak mencintai Tuhan, bukan. Abu Jahal, Abu Lahab sangat mencintai Allah, memuliakan Allah, menyembah Allah, tapi caranya salah. Betapa pentingnya cara itu, ya. Lihat kaum Batiniyah yang mengatakan tidak penting cara itu, yang penting tujuan, yang penting apa niat kita, caranya bagaimana terserah. Mau ke Mekah, mau pakai sejadah, mau pakai kemenyan, ya, yang penting tujuannya Allah, katanya. Padahal Abu Jahal, Abu Lahab salah di cara. Tujuannya Allah, menyembah Allah, memuliakan Allah, memuji Allah. Dan ketika Abu Jahal, Abu Lahab terombang-ambing di tengah lautan, yang diingat Lata, Uzza, Hubal, Manat apa Allah saja? Allah saja. Yang diingat, yang disebut, yang dimintai tolong hanya Allah. Kenapa? Tadi Abu Jahal, Abu Lahab meyakini Lata, Uzza, Hubal, Manat tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menolong. Ya mirip kaum kita meyakini itu kuburan-kuburan keramat bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Mereka yakinkan itu apa, jimat-jimat, keris-keris bisa apa? Nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi dijadikan wasilah, dijadikan perantara antara mereka dengan Allah. Perantaranya apa? Kuburan orang-orang saleh, kuburan para wali. Salahnya di situ sama atau mirip-mirip dengan kesalahan Abu Jahal, Abu Lahab. Wahdahu la syarikalah, diulang 2 kali. Ketika dikatakan wahdahu sudah cukup, satu-satunya. Dikuatkan lagi, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Bahasa Arab seperti itu, ya. Tauhid itu satu kalimat, bahkan satu kata itu bisa 3, ya. Artinya sungguh, betul-betul sungguh. Iqraran bihi wa tauhidan, sebagai iqrar. Syahadat itu harus iqrar. Tidak iqrar tidak sah. Siapa contoh? Abu Talib, Heraklius. Kalau dilihat ucapannya, gerak-geriknya, tingkah lakunya, Abu Talib, Heraklius menunjukkan mereka berdua beriman kepada Nabi SAW. Heraklius nampak sekali. Abu Sufyan yang jadi saksi. Waktu itu Abu Sufyan masih kafir, ya. Apapun yang diucapkan oleh Abu Sufyan terhadap tentang Nabi SAW selalu dibenarkan oleh Heraklius. Dan itu atas pertanyaan Heraklius, ya. Yang kebanyakan pengikut dia itu orang-orang kaya, para bangsawan, atau orang-orang miskin, para budak. Dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan, orang-orang miskin, para budak. Langsung ditimpali oleh Heraklius,
Begitulah para nabi, para rasul ketika mereka berdakwah, awal kali yang mengikuti para nabi, para rasul adalah orang-orang miskin, para budak. Ya. Ini salah satu ciri kebenaran. Ketika berdakwah diikuti orang-orang miskin. Ya. Bertanya lagi, apakah sebelum dia pernah ada yang mengaku sebagai nabi? Jawab oleh Abu Sufyan, belum pernah ada. Ratusan tahun dari Nabi Ismail sampai beliau mengaku sebagai nabi, mengatakan dirinya sebagai nabi, tidak ada nabi lagi di Mekah. Tidak ada satupun. Ratusan, mungkin ribuan tahun. Langsung ditimpali oleh Heraklius. Kalau sebelum dia ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi, berarti dia cuma ikut-ikutan. Ini menunjukkan tanda-tanda bahwa Heraklius percaya, beriman. Hatinya ya. Dia datang dari mana? Dari luar Mekah apa asli Mekah? Dijawab oleh Abu Sufyan, asli Mekah. Lahir di situ kan? Ayah ibu beliau asli situ, kakek terus ke atas asli situ. Langsung ditimpali oleh Heraklius. Begitulah para nabi, para rasul. Dari mana? Dari penduduk asli. Di tengah-tengah kaum Samud misalnya, diutus siapa? Nabi Saleh. Siapa Nabi Saleh? Ya kaum Samud itu. Di tengah kaum Ad misalnya, Allah utus Nabi Hud. Siapa Nabi Hud? Ya termasuk kaum Ad itu. Dan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, semua kan Bani Israel. Tidak ada nabi dari Syam misalnya berdakwah di Mekah. Nabi dari Mekah berdakwah di Mesir. Ya, didatangkan tidak. Setelah menjadi nabi kemudian hijrah karena satu dan lain hal, iya. Tapi pertama kali dakwah ya kepada kaumnya. Diawali dengan keluarganya, kemudian kaumnya. Ya, langsung ditimpali oleh Heraklius. Begitulah para nabi, para rasul. Ya. Tidak didatangkan dari mana-mana, tapi dari kaum tersebut. Dan seterusnya menunjukkan bahwa Heraklius ini percaya. Di akhirnya Heraklius mengatakan, wallahi demi Allah, kalau apa yang engkau katakan tadi benar, maka kekuasaan dia akan sampai tempat yang sedang aku injaki. Dan betul, saya kira nggak sampai 20 tahun ucapan Heraklius ini terbukti. Ya, ini kan sudah akhir-akhir beliau mengirimkan surat itu kan sekitar tahun 9 atau 10 Hijrah. Kemudian Abu Bakar 2 tahun, 12 atau 13 Hijrah ya. Umar 10 tahun, zaman Umar kan. Heraklius bertekuk lutut. Syam jatuh, Syam ibu kota Romawi waktu itu jatuh ke tangan kaum muslimin kan di zaman Umar. Ya. Wallahi seandainya dia ada di hadapanku sekarang ini, akan aku cuci kedua kakinya. Lihat, menunjukkan dia betul-betul takzim terhadap Nabi, percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang Heraklius tidak ada iqrar tadi, iqraran bihi. Tidak mengucapkan, tidak keluar dari mulutnya iqrar. Aku bersaksi bahwa Muhammad yang sedang engkau ucapkan itu, wahai Abu Sufyan, adalah betul-betul utusan Allah. Kurang ini doang. Kurang itu saja. Maka walaupun berselisih para ulama sebetulnya Heraklius ini beriman atau tidak, yang rajih tidak. Dan insya Allah kekal di neraka selama-lamanya. Kenapa? Tidak ikrar, tidak mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Sama dengan Abu Thalib, persis. Abu Thalib bukan satu pertemuan. Ini kan satu pertemuan Heraklius ya dengan Abu Sufyan, ini kan satu pertemuan, mungkin sejam 2 jam dialog itu. Abu Thalib bertahun-tahun semenjak Nabi diutus sampai Abu Thalib meninggal, selalu terlihat bahwa Abu Thalib percaya dengan Nabi SAW. Beda dengan Najasyi berikrar. Ada Ja'far bin Abi Thalib di situ, ada beberapa sahabat di situ. Hijrah pertama ya. Wa tauhidan, mentauhidkan, mengisahkan, meyakini bahwa Allah betul-betul satu. Bukan meyakini bahwa Allah itu jumlahnya cuma satu. Kalau ini Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan Yahudi Nasrani mengatakannya sama ya. Bukan itu tauhid yang sempurna, meyakini bahwa Allah itu betul-betul satu, tidak ada tandingannya dalam hal 3 perkara. Ya, sudah lewat pembahasan ini dalam hal rububiyah, kemudian uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Jadi Allah betul-betul satu, tidak ada tandingannya dalam hal 3 itu. Kalau Allah Tuhan jumlahnya satu, saya kira seluruh makhluk kan sudah lewat pembahasan itu ya. Walaupun Nasrani, Hindu mengatakan Tuhan ada 3, tetapi tanpa disadari mereka mengatakan sebetulnya itu satu. Kalau ditanya secara nurani, fitrah, mereka akan mengatakan Tuhan ya satu. Cuman karena pendetanya, pastornya, biksunya, tokoh-tokoh agama mereka mengatakan 3, ya mereka tidak berani melawan. Tapi secara fitrah nurani mereka tidak bisa membohongi bahwa Tuhan itu jumlahnya cuma satu. Dan sekali lagi itu belum cukup, belum bisa menyelamatkan dia dari kekekalan di neraka. Maka beliau menjelaskan di sini tentang asyhadu, di mana uki qalbi natiqan bilisani, aku menetapkan dalam hatiku dan mengucapkan dengan lisanku. Jadi harus ada ucapan. Ketika ucapan itu keluar dari mulutnya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, sah secara hukum dunia. Artinya tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditarik pajak, bolehnya ditarik zakat, karena sudah mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Secara hukum duniawi sama dengan kaum muslimin, walaupun dia bohong, walaupun dia dalam hatinya dia tidak percaya dengan Allah Rasulullah, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ya, diperlakukan sebagaimana kaum muslimin. Tentang orang ini ada perkecualian, karena memang dibocorkan bahwa dia sebetulnya kafir. Kalau sekarang siapa yang mau membocorkan? Kan nggak mungkin ada yang tahu. Orang munafik hari ini ketahuan apa tidak? Ya enggak lah. Tahu dari mana? Tanda-tanda, iya. Tanda-tanda betul. Sering bohong, berkhianat, ucapannya selalu menyakiti kaum muslimin, membela orang-orang kafir, menyanjung orang-orang kafir, merendahkan kaum muslimin, merendahkan syiar-syiar Islam. Itu tanda-tanda.
kita pastikan bahwa dia adalah munafik berarti kafir. Tidak boleh, tidak bisa. Kalau Nabi kan dikasih tahu oleh Allah lewat Jibril. Itu pun Nabi kasih tahu kepada seluruh sahabat? Tidak. Nabi cuma berbisik-bisik kepada Hudzaifah. Nabi cuma berbisik kepada Hudzaifah, dan ada beberapa inti yang terkenal Hudzaifah. Kenapa? Karena nggak perlu tahu, dan itu jadi fitnah kan? Cukup orang-orang tertentu. Karena Nabi tentu akan meninggal, dan siapa lagi yang akan memberitahukan? Tidak ada. Ya. Dan karena Hudzaifah dibisiki oleh Nabi, maka Hudzaifah faham, aku tidak boleh memberitahukan kepada yang lain. Kalau boleh, ngapain berbisik? Ya. Para sahabat faham, ketika dibisiki oleh Nabi, maka itu berarti tidak boleh memberitahukan kepada yang lain. Termasuk ketika Nabi membisiki bahwa beliau sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah, beliau bisikkan rahasia ini hanya kepada Fatimah, putri beliau. Padahal di hadapan beliau dan Fatimah ada siapa? Ada istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi nggak boleh tahu. Nabi hanya memberitahu kepada putrinya, putri satu-satunya yang masih hidup. Semuanya kan sudah meninggal. Lianna syahadata nutqun wa ikhbarun amma fil qalbi. Karena sebetulnya syahadat itu, persaksian itu adalah ucapan untuk mengkabarkan apa yang ada di hatinya. Berarti seolah-olah hatinya melihat, yakin betul bahwa satu-satunya ilah, satu-satunya sembahan hanya Allah. Ya. Maka harus yakin seyakin-yakinnya, tidak boleh bercampur dengan keraguan. Lianna syahadata asluha min syuhudis syai'. Karena syahadat ini pada dasarnya adalah karena dia menyaksikan sesuatu. Ay huduruhu wa ru'yatuhu, hadir dan melihat. Setelah hadir dan melihat, lalu dia bersaksi di depan hakim. Misalnya, saya bersaksi wahai Pak Hakim bahwa pembunuhnya betul dia, saya melihat. Begitu. Kalau dia nggak melihat, kalau dia tidak hadir di ketika ada pembunuhan itu, mana mungkin dia berani bersaksi. Ya. Ini luar biasa tentang keyakinan. Jadi diajarkan untuk betul-betul yakin, seyakin-yakinnya. Padahal yang baru saja masuk Islam, apakah dijamin 100% pasti sudah yakin? Belum tentu. Ini diajarkan untuk yakin. Ya. Maka tidak pernah Nabi, para sahabat ketika ada orang mau masuk Islam lalu ditanya, dites, yakin? Sudah yakin betul nih mau masuk Islam? Enggak ragu? Enggak ada pertanyaan seperti itu, enggak boleh. Tidak boleh. Ya. Nabi faham bahwa berapa banyak orang yang terpaksa masuk Islam. Dia maju mundur, tapi banyak dorongan, akhirnya ya terpaksa masuk Islam. Nabi sadar itu nggak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, setelah masuk Islam baru diajarkan keyakinan demi keyakinan itu. Setelah baca syahadat kan mau nggak mau harus sholat, duduk di ketika khutbah Jumat, duduk di majelis ilmu dan seterusnya, maka keyakinan itu akan datang. Ya. Maka keliru sekali lagi kalau ada orang masuk Islam lalu disuruh yakin dulu. Biarkan saja. Ya. Karena harta, karena wanita ingin menikah dengan seorang muslimah, karena terpaksa, biarkan saja.
biarkan saja. Kan orang baik itu, orang menjadi yakin itu kan tidak tiba-tiba bim salabim, ya kan? Butuh proses, dan Nabi faham itu. Maka orang yang baru saja masuk Islam diapakan oleh Nabi? Ditenangkan. Salah satunya dengan cara diberi harta zakat. Diberi harta zakat. Berapa? Oh, mu'alaf yang miskin ya? Enggak, Abu Sufyan memang miskin. Muawiyah, Aqra bin Habis, kalau miskin barangkali dikasihnya seekor unta, 2 ekor unta. Abu Sufyan, Aqra bin Habis, Muawiyah masing-masing diberi berapa? 100 ekor unta. Tambah apa ya? Tambah senang, yakin. Bukan begitu masuk Islam malah langsung dimintain sumbangan, mentang-mentang kaya, ya kan? Kan jadi nggak enak. Kasarnya kan saya masuk Islam diporotin, ya. Namanya juga belum yakin, ya kan? Nah, jangan kecuali dia mau sendiri, ya kan? Jangan. Justru kalau kita punya uang, baitul mal banyak, walaupun kaya diberi. Kaya tentu diberinya juga banyak. Tentu kalau baitul mal ada. Ya. Bahkan boleh juga memberikan orang yang masih kafir. Masih kafir nih, diberi harta zakat. Kenapa? Karena dia tertarik dengan Islam. Dia banyak bertanya-tanya tentang Islam, dia banyak muji-muji tentang Islam, dia simpati kepada kaum muslimin. Ada tanda-tanda dia tertarik dengan Islam, beri harta zakat. Jadi melembutkan seseorang supaya dia masuk Islam, ini boleh. Kalau miskin, dia makan susah, ya bisa dengan sembako, bisa dengan beras, minyak, dan seterusnya. Ini bagian dari cara dakwah sunnah. Sayang cara dakwah seperti ini justru hari ini ditirukan oleh para pendeta, para pastor, orang-orang Nasara. Justru itu cara Nabi SAW. Kan ada orang yang masuk Islam itu ngincer hartanya Rasulullah SAW. Jadi minta apa saja dikasih. Dia lapor, dia cerita ke teman-temannya di kampungnya, enak masuk Islam. Minta apa saja kepada Muhammad dikasih. Awalnya begitu. Awalnya begitu. Kan akhir ceritanya kan langsung lain. Itu dalam satu riwayat kan, bahwa awal kami masuk Islam karena tadi kedermawanan Nabi. Setelah kami duduk di majelis Nabi mendengarkan nasihat Nabi SAW, maka tidak ada yang lebih kami cintai, tidak ada yang lebih kami cari kecuali Allah dan Rasulnya. Bertahap, ada waktu, pakai waktu, ya. Kemudian beliau membahas tentang la ilaha illallah, ay la ma'buda bihaqqin illallah. Ini tafsiran yang hak. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Tafsiran yang hak adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah. Ini tafsiran yang hak. Tafsiran yang batil, pernah dengar antum dari beberapa firqah dalal, terutama tarekat-tarekat sufiyah, la mawjuda bihaqqin illallah. Ada tafsiran seperti itu. La mawjuda bihaqqin illallah, tidak ada yang mawjud. Mawjud apa? Mawjud itu ada, ya. Berarti tidak ada yang ada, berarti semuanya yang ada ini adalah Allah.
Yang ada ini sebetulnya nggak ada. Adanya apa? Allah. Gitu. Jadi apa yang nampak ini semuanya perwujudan dari Allah. Jadi ketika kita melihat tingginya langit, itulah ketinggian Allah. Ketika kita melihat besarnya gunung, itulah besarnya Allah. Ketika kita melihat luasnya lautan, itulah luasnya Allah. Nah, kalau kita melihat kotoran gimana? Kotoran Allah. Nah, ini batilnya di sini. Batilnya ucapan itu. Ketika kita melihat tingginya langit, itu tingginya Allah, betul? Ya salah. Tingginya langit tidak ada apa-apanya dengan tingginya Allah. Ketika kita melihat besarnya gunung, itulah kebesaran Allah. Ya nggak ada apa-apanya besarnya gunung dengan besarnya Allah. Ini kalimat yang batil. Sementara di muka bumi ini, di jagat raya alam semesta, bukan cuma langit, bukan cuma gunung, bukan cuma laut. Ada sampah, ada kotoran, ada najis. Pokok itu semua perwujudan Allah. Jadi semuanya yang nampak ini perwujudan Allah. Termasuk kita ini perwujudan dari Allah katanya. Ini kebatilan torekot sufiyah, wihdatul wujud, ya, atau al-hulul. Jadi wujud itu bisa menyatu dengan diri Allah, dan tidak syak lagi ini kufur. Lebih kufur dari Nasara. Karena Nasrani meyakini Allah hanya bisa menyatu dengan Nabi Isa, cuman berdua atau bertiga. Adapun wihdatul wujud al-hulul ini, Allah bisa menyatu dengan apapun, termasuk diri kita. Jelas ini kufur. Allahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit tentang iqraran bihi wa tauhidan. Ada dua bentuk masdar di sini. Aqarra yukirru iqraran, wahada yuwahidu tauhidan. Yang pertama iqrar, yaitu dengan lisan. Dan sekali lagi, orang yang sudah berikrar dengan lisan berbeda jauh dengan orang yang belum berikrar, walaupun sama-sama beriman. Dan luar biasa ini perbedaannya dari dunia sampai akhirat. Bayangkan manusia sebaik Abu Thalib, percaya kepada Nabi, membantu Nabi, sampai rela mati demi Nabi SAW, kekal di neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena tidak ikrar ini. Maka di akhir kesempatan, saat sakaratul maut sebentar lagi mendatangi Abu Thalib, sakit tidak ada harapan sembuh, Nabi pergunakan kesempatan terakhir agar Abu Thalib berikrar, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gagal karena dihalang-halangi oleh tiga orang. Tentu ini semua adalah diatur oleh Allah. Memang Allah tidak menghendaki. Kalau Allah menghendaki Abu Thalib beriman, mau 3 orang, mau 10 orang, tentu tidak akan mempan. Memang Allah tidak menghendaki Abu Thalib beriman. Justru Allah menghendaki seseorang yang datang dari jauh,
boro-boro keluarga dengan Nabi, Arab saja bukan, ya, malah dari jauh sana, dari Parsi. Siapa namanya? Salman Al-Farisi. Ya. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan, seolah-olah Allah mengatakan, turidu Abu Talib wa uridu Salman. Ya. Engkau menginginkan Abu Talib ya Muhammad, yang aku inginkan Salman. Ya. Siapa yang terjadi? Siapa yang kehendak siapa yang terjadi? Tentu kehendak Allah. Ya. Nah, maka kalau berbicara tentang hidayah, jangan pakai logika. Nah, tidak ada tanda sama sekali. Tanda-tanda orang dapat hidayah itu ya, kalau ngomong jujur, dari kecil udah rajin, ya kan? Sekolah nggak pernah bolos, ya kan? Asal punya makanan, pengennya bagi-bagi teman, betul kan? Tidak betul. Nggak ada tanda. Tidak ada tanda orang-orang dapat hidayah, dan nggak ada tanda. Seandainya ada tanda, mestinya Abu Talib. Tanda terbesar adalah Abu Talib membela Nabi, mencintai Nabi, siap mati demi Nabi SAW. Ini mestinya tanda terbesar. Ternyata tidak. Nah, sebaliknya, kayak apa jahatnya Abu Sufyan, Amr bin As, Khalid bin Walid. Berapa banyak kaum muslimin yang sudah dibunuh oleh Khalid bin Walid, Amr bin As, malah dapat hidayah. Nah, dengan demikian kita tidak boleh mengandalkan seolah-olah ini tanda. Saya rajin sholat, saya selalu berjamaah, saya dermawan, saya begini, saya begini. Ini tanda bahwa hidayah saya tidak akan dicabut. Enggak boleh. Terserah Allah kapan mau dicabut. Dalam hal ini Nabi mencontohkan apa? Contoh dari Nabi tentang hidayah ini apa? Dan diikuti oleh para sahabat. Berdoa, memohon, merengek kepada Allah supaya hidayah ini jangan dicabut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini contoh dari Nabi. Ya. Maka jangan pernah bertanya bagaimana supaya dapat hidayah. Nggak ada jawaban. Ya. Bagaimana supaya hidayah yang ada pada diri kita tidak dicabut oleh Allah? Nggak ada jawaban. Ya. Satu-satunya ya berdoa tadi, memohon. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi